Seorang itu diikuti oleh jin nasab atau jin leluhur. Sekali lagi, bukan arwahnya ya yang ikut, tapi jin atau setan yang pernah dipuja oleh leluhur kita dulu. Mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, atau atu-atu kita di atas ya. Mungkin mereka dulu memiliki mantra-mantra sihir, amalan-amalan yang tidak sesuai syariat, ya, atau ritual-ritual kesyirikan. Nah, jadi terakhir terundanglah jin mengikut kepada leluhur dulunya sebagai khodamnya, ya, sebagai perewangannya, sebagai endangnya, asuh-asuhannya. Ini jin ya, setan ya. Nah, begitu leluhur kita sudah wafat, maka khodam tadi atau jin nasab tadi masuk ke anak keturunan, mengikut ke anak keturunan, ke cucu, ke anak keturunan, cucu terus ke bawah, ya. Itulah yang disebut namanya jin nasab, jin leluhur, dari leluhur kita. Nah, jadi sebagian orang kan yang kurang paham, karena nggak diurus, mau diurus nggak diurus tetap mengganggu, nggak diurus pun dia mengganggu, apalagi diurus semakin kuat mengganggunya. Jangan salah ya, sebagian orang menganggap seperti itu. Ini karena nggak diurus, mau diurus berarti dibikin sesaji, ya kan? Diikuti permintaan jinnya, dikasih makan, kan gitu. Nah, jin ini, setan ini, nggak diurus saja ganggu, apalagi diurus semakin mengganggu. Yang benar jangan diurus dan tobat. Kalau dia mengikut kepada kita, dirukyahkan, ya, dirukyahkan, itu yang benar. Jadi teman-teman, ada ciri-cirinya orang yang diganggu atau diikuti oleh bangsa jin nasab ini atau jin leluhur ini ya. Ada ciri-cirinya. Secara umum ya, pertama, sering nyeri di bagian ulu hatinya. Hatinya itu sering sakit, ulu hatinya. Ya, ulu hatinya sering sakit. Nanti berobat ke dokter, tidak ada penyakit. Ya, diobati tidak sembuh, bahkan penyakitnya tidak ada. Ini tandanya ciri-ciri diikuti oleh jin leluhur. Ya. Yang kedua, kulitnya sering kusam, kering, ya, pucat. Bahkan sering tumbuh jerawat. Karena jerawatnya luar biasa ya. Penuh. Kadang seperti jerawat-jerawat batu besar-besar ya, teman-teman. Nanti berobat ke dokter juga tidak sembuh-sembuh. Nah, ini tandanya juga ya diikuti oleh bangsa jin nasab atau jin dari leluhurnya. Kemudian mudah pilek, sikit-sikit pilek sepanjang tahun kena. Ya. Nah, kalau kita pilek kan wajar ya, ada masa-masanya. Nah, ini tidak, pilek terus dan sering masuk angin. Ya, sering masuk angin, sering kembung. Nanti berobat ke dokter juga tak sembuh-sembuh. Nah, ini tandanya diikuti oleh jin nasab atau jin leluhur. Kemudian yang berikutnya adalah perutnya tidak enak, selalu tidak enak perutnya ini, ya. Seperti nyeri-nyeri kadang ya, seperti mulas-mulas, sering nggak enak. Dan sering sendawa, mengeluarkan gas ya, sendawa atau turup. Kemudian nafsu makannya berkurang. Yang selama ini mungkin makannya banyak ya, ini nafsunya kurang, padahal menunya sudah cukup enak ya, sudah cukup istimewa, tapi dia merasakan tidak selera selalu ya, tidak selera. Ini juga tanda-tanda diikuti jin nasab ya, gitu ya. Kemudian sering sakit bagian kepala, baik migrain, baik vertigo. Nanti berobat ke dokter juga tak sembuh-sembuh ya. Bahkan susah tidur. Susah tidurnya ada dua macam ini. Ada yang mengawali tidur itu susah, ya, di awal malam dia susah tidur. Nah, sampai kadang menjelang pagi, baru dia bisa tidur. Baru dia bisa tidur sampai siang kadang, ya kan? Tapi di awalnya payah. Ada yang tipenya awalnya enak tidur, biasa. Nanti setengah malam dia terbangun terus tidak bisa tidur sampai pagi. Nah, ini tanda-tanda gangguan jin nasab atau jin leluhur. Kemudian yang berikutnya sering nyeri di bagian otot-ototnya dan atau sendi-sendinya ya, dan sering sakit pinggang. Nanti sudah diterapi, dikusuk ya, tapi tak sembuh-sembuh juga. Sudah minum obat dokter tidak sembuh-sembuh juga.
Ini juga tanda diikuti oleh jin nasab atau jin leluhur. Kemudian matanya mudah lelah, mudah capek. Mungkin kalau baca Quran sebentar aja sudah lelah, capek ya. Dan sering berkunang-kunang. Itu juga tanda-tanda Anda itu diikuti oleh jin leluhur atau jin nasab. Ya, pandangannya itu tidak plong gitu ya, seperti berkunang-kunang, remang-remang seperti itu. Makanya ada sebagian orang yang diikuti jin nasab setelah diruqyah ya, setelah sudah siap diruqyah, dia menyatakan apa? Pak, kok mata saya terang? Nah, selama ini nggak terang rupanya, selama ini kayak buram-buram gitu Pak, remang-remang, kunang-kunang, ya kan? Begitu habis ruqyah itu terang. Nah, itu banyak saya dapati ya dari pasien-pasien saya. Kemudian ciri berikutnya adalah tangannya itu sering dingin atau kakinya sering dingin, ya. Nah, begitu sering selalu dingin. Padahal diobat ke dokter atau masuk angin, biasanya masuk angin juga dingin ya. Kalau kita sedang masuk angin secara medis itu juga kaki itu dingin. Tapi kalau berobat ke dokter dia sembuh. Ini tak mau sembuh. Itu tanda diikuti oleh jin nasab atau jin leluhur ya. Jadi apa solusinya bagi orang yang sudah seperti ini, dengan ciri-ciri seperti ini, diikuti oleh jin nasab, jin leluhur? Tidak ada solusi lain kecuali diruqyahkan. Kalau bisa Anda ruqyah sendiri, kalau tak bisa tidak ada salahnya Anda mengundang praktisi ruqyah yang syariah. Insya Allah setannya keluar, jin nasabnya keluar, Anda akan sembuh dan menjadi orang yang sangat normal ya. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.